Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa Abraham sangat persiapan sekali dalam melakukan firman Tuhan, yang mempersiapkan segala sesuatunya supaya firman Tuhan itu yang adalah perintah buat hidupnya itu sungguh dapat ditaati, dijalankan di dalam kehidupannya. Apakah kita sungguh-sungguh juga seperti Abraham? Kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan itu. Kita tahu bersama-sama Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang tanah dan benih. Ada benih yang jatuh di jalanan, ada yang benih jatuh di tanah bebatuan, ada yang benih jatuh di semak belukar, dan ada benih jatuh di tempat yang subur. Nah, saudaraku yang saya kasihi, ada 4 jenis itu semua, dan kita tahu bersama di tanah jalanan diambil oleh si burung. Di tanah bebatuan hanya sebentar saja karena tidak mengakar. Ketika matahari terbit, ia mengeluh dan ia mati. Di tanah semak belukar, ia dihimpit oleh kekhawatiran keadaan dunia. Ada begitu banyak hambatan-hambatan dalam kehidupan tentang benih supaya dapat subur. Firman Allah, jika engkau saudaraku yang saya kasih mau mentaati firman Tuhan dan biarlah firman jatuh di tanah yang paling subur dalam hidup saudara, maka saudara harus mempersiapkan diri saudara untuk benar-benar menerima firman Tuhan itu. Artinya apa saudaraku? Saudara harus menyimak firman Tuhan itu dengan baik. Saudara harus belajar dan mengamati firman Tuhan itu supaya saudara benar menjadi pelaku firman Tuhan itu dengan benar. Kadang-kadang kita tidak belajar firman Allah. Kadang-kadang kita hanya membaca selintas saja. Kadang-kadang kita tidak merasa hal itu bagian yang penting dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh memberikan waktu khusus untuk baca firman Tuhan itu berkali-kali dalam hidup kita. Kalaupun kita tidak mengerti, mungkin ada baiknya kita bertanya kepada yang mereka sudah belajar dan lebih mengerti lagi. Ada banyak istilah-istilah, ada banyak budaya-budaya yang kita tidak mengerti. Kita tidak tahu maksud firman Tuhan itu. Mungkin saudara waktunya saudara bertanya. Dan biarlah Roh Kudus akan menerangi saudara ketika saudara memilih orang-orang yang tepat. Saudara bisa mengerti bagian firman Tuhan tersebut. Itu adalah cara-cara kita mempersiapkan diri supaya firman Tuhan itu jatuh di tanah hati kita yang paling subur. Di setiap gereja ada pelajaran Alkitab. Ada sekolah minggu. Ada kelompok-kelompok kecil di mana kita bisa sharing kehidupan kita karena firman Tuhan yang kita sudah pelajari, yang akan menolong kita boleh menjadi pelaku firman yang baik. Kita diajar untuk terus bersekutu bersama-sama sebagai saudara seiman, berdoa bersama-sama supaya sungguh-sungguh firman Tuhan itu sama seperti tanah yang diberi pupuk terus menerus supaya tumbuh subur. Jadi saudaraku yang saya kasihi, sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan bijaksana terhadap benih firman Tuhan yang kita dengar? Kalau belum, tidak ada kata terlambat untuk kita. Hadiri setiap kegiatan gereja kita. Entah itu pelajaran Alkitab di sekolah minggu. Entah itu kelompok-kelompok kecil di mana kita bisa sharing kehidupan kita. Entah itu kelompok persekutuan di mana kita bisa berdoa bersama dalam pergumulan-pergumulan kita. Entah itu ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Jangan tinggalkan itu semua. Biarlah itu menjadi media kita
di mana firman Tuhan boleh menjadi subur dalam hidup kita. Itulah persiapan seperti Abraham ketika ia mentaati firman Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ia mempersiapkan segala sesuatu di dalam hidupnya. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai.